Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lilis Adatul Nikmah, NIM 180410036. Soal nomor 1. Jelaskan pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tentang wakaf, dan menurut pendapat siapa wakaf produktif dan bagaimana prosesnya. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tepat, menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Selanjutnya, tokoh berpendapat tentang wakaf produktif adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Bahwa proses wakaf produktif adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya yang mempertahankan dana benda tersebut dan memutuskan hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Soal nomor 2. Banyak terjadi sengketa wakaf yang tidak ada bukti sertifikat wakafnya. Bagaimana solusi yang harus dilakukan? Untuk tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dapat dilindungi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat, baik dari keterangan desa maupun dari perwakafan, atau dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPA IAW, dan juga dengan saksi-saksi yang menyaksikan dan mengetahui dengan jelas. Hal nomor 3. Bagaimana pemungutan dan pendistribusian zakat di Arab Saudi, Mesir, dan Turki? Di Arab Saudi, penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis aset atau kekayaan. Pendistribusiannya, zakat pemerintahan Arab Saudi lebih fokus terhadap jaminan untuk warganya, karena wewenang pendistribusian zakat berada pada wewenang. Di negara Mesir memiliki jaringan yang sangat besar dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh sukarelawan dan organisasi masyarakat. Zakat dibayarkan dengan cara sukarela kepada kolektor dan didistribusikan oleh komitmen zakat kepada mustahik dengan mempertimbangkan masing-masing komitmen zakat. Sedangkan negara Turki mempunyai organisasi nirlaba yang dapat digunakan warga untuk membayar zakat. Organisasi sipil lainnya muncul untuk pengumpulan dan distribusi zakat. Wadah untuk penampung zakat yang direncanakan pemerintah Turki dikelola langsung dari kalangan pengusaha muslim, tetapi penekanan penyaluran zakatnya akan fokus kepada hal yang produktif. Soal nomor 4. Akhir ini banyak ajakan untuk donasi ke luar negeri, tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan kelompok tertentu. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak kaum duafa yang miskin. Bagaimana pendapatmu yang harus dilakukan? Menurut pendapat saya, jika seandainya kita mau berdonasi, kita harus mengetahui latar belakang yang akan kita donasikan. Banyak di luar sana kaum duafa yang sangat membutuhkan bantuan dari kita yang lebih jelas dari mana latar belakangnya. Dan cara yang paling tepat kita bisa berdonasi melalui lembaga-lembaga yang terpercaya seperti Basnas, Lajisnu, dan lain-lain. Soal nomor 5. Bagaimana kolaborasi antara zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah supaya produktif dan mengentaskan kemiskinan? Ada 5 kolaborasi. Yang pertama, literasi dan edukasi Yiswaf. Yang kedua, kerjasama program pemberdayaan Yiswaf. Yang ketiga, advokasi kebijakan dan sistem kelembagaan. Yang keempat, kajian strategis. Dan yang kelima, kerjasama internasional.
Kolaborasi zakat, wakaf, lembaga adalah keniscayaan dan kebutuhan untuk dilakukan dalam berbagai bentuk dan program, terlebih untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat, bangsa, dan negara, yang merupakan agenda yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan.